Oke, kita mulai materinya. Hmm. Nah, di sini akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Ya, kita udah lihat sebelumnya proses penyusunan laporan keuangan, tapi yang nilai tercatatnya sama dengan kalau yang ada NCI-nya itu di bab 3, ya. Kalau yang di bab 4 ini kemarin kita udah menyusun laporan keuangan tapi dengan kepemilikan penuh gitu. Nah, kita mau lihat sekarang bagaimana proses pengakuisisian yang dia melebihi ya, melebihi nilai tercatat tapi kepemilikannya sebagian gitu. Ya, di sini ada istilah masih sama keberadaan kepentingan non pengendali. Ya, kita ke halaman 117 ini case-nya ya. Masih sama ya PT Andalas dan PT Nusantara, saham biasa dan saldo labanya masih sama dari awal. Saham biasanya 800, saldo labanya 400 ya. Di sini kita lihat eh, untuk ilustrasi pengonsolidasian laporan keuangan atas kepemilikan sebagian menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas dengan sedikit modifikasi. Kalau yang kemarin kan kepemilikannya 100% ya. Kalau sekarang dia hanya punya, jadi PT Nusantara itu hanya membeli 75% saham si PT Andalas. Ya, jadi hanya 75%, bukan 100%-nya gitu. Berarti kan 25%-nya itu, yang sisanya itu adalah bagiannya NCI. Ya, jadi PT Andalas cuma punya 75%, 25%-nya itu adalah punyanya NCI. 25% itu mau siapapun pemiliknya ya, mau 25% itu misalnya semuanya punya ibu, atau 5% punyanya ibu, eh, Firanda punya 5%, Pak Fadli punya 15%. Buat PT Nusantara, pokoknya siapapun yang punya 25% itu buat dia itu adalah punyanya si NCI gitu. Ya, itu adalah bagiannya si NCI. Oke, jadi dia hanya punya di situ sebesar 75% ini gitu. Oke, dia beli di situ yang 75% saham ini dengan harganya adalah 1125 ya, 1.125 juta gitu. Nah, pada saat diakuisisi ya, pada saat diakuisisi berarti kan masih ada 25%-nya tadi ya yang punya non pengendali, itu nilai wajarnya yang 25% tadi itu adalah 375 ya, 375. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400.000.000. Ya, dari mana 1.400.000.000? Ini nilai wajar ya. PT Andalas adalah 1.400.000.000. Nilai bukunya PT Andalas adalah 1.200.000.000. Ya, nah kita membandingkannya berarti kan gini ya. Ini sama nih, total diferensialnya 300. Ibu pindahkan ke Excel ya. Nih, ya. Nilai wajar PT Andalas, berarti kan nilai wajar si PT Andalas di dalam dirinya PT Andalas itu kan berarti ada bagiannya PT Nusantara. PT Nusantaranya kan 75% ya. Itu berarti dia adalah kontrol yang punya kendali karena dia yang akan menjadi parent. Berarti dia CI. CI itu adalah kontrol interest, controlling interest atau yang punya kendali, yang punya saham mayoritas atau menjadi parentnya. Parentnya di sini sebagai PT Nusantara, si CI-nya PT Nusantara. Dia membeli 75% sahamnya itu dengan harga 1.125.000.000 gitu. Ya, berarti harga nilai wajar si PT Andalas 75% ya. Jadi PT Andalas itu laku di pasaran sekarang, tapi cuma 75%-nya itu adalah 1.125.000.000 gitu. Ya, nah sementara yang 25% lagi punyanya NCI, ya punyanya NCI Asia, itu dia nilai wajarnya adalah 375 ya. So, kalau di total ini 100%-nya
maka nilai wajar si PT Andalas itu adalah 1.500.000.000 ya kan? 1.125.000.000 tambah 375. Jadi dia 1.500.000.000. Jadi si PT Andalas ini dihargai sama pasar ya, itu adalah 1.500.000.000 gitu. Ya, sama kayak mobil ibu, misalnya ibu punya mobilnya ibu beli di 2010 ya. Harganya ibu beli 1 miliar. Misalnya ya, ini contohnya 1 miliar. Pada saat mau dijual sekarang, itu laku dengan harga 1.200.000.000 gitu. Berarti nilai wajar dari mobil itu adalah 1.200.000.000. Ini juga sama di perusahaan. Jadi perusahaan tersebut, PT Andalas, nilai wajarnya pasar itu menghargai di pasaran itu adalah 1.500.000.000 gitu. Oke. Nah, sementara nilai tercatat ekuitasnya PT Andalas itu sama ya, saham biasa dan saldo laba itu kemarin sama 800 sama 400. Jadi pada saat dia dibeli, ya tadi mobil ibu tadi di atas kertas nilai tercatatnya hanya 1 miliar gitu. Nah, sama si PT Andalas ini di atas kertas dia punya ekuitas atau aset neto, saham biasa dan saldo labanya itu 800 dan 400 ya. Dapat dari mana Bu angkanya? Ini kita lihat di eh, kertas kerjanya ya, neraca saldonya, saham biasanya 800 di sini ya. Ini saham biasanya 800. Terus di sini nih 800, ini adalah saldo labanya 400. Dari kemarin selalu dibeli ya, kasusnya masih sama, saham biasa sama saldo laba pada saat mau dibeli itu adalah 800 dan 400. Dah. So, tadi dia beli, jadi 800 tambah 400 itu kan 1,2 ya. Nah, tadi dia laku dijual 1,5 ya, di pasaran dihargai 1,5, di atas kertas perusahaan ini hanya 1,2 gitu, hanya bernilai 1,2. Di pasaran dia laku dinilai wajarkan sama pasar itu adalah 1,5. Ya, berarti kan nilai dia lebih tinggi 300 juta ya. 300 juta dibandingkan dengan nilai tercatatnya dia gitu. Jadi pasar menghargai lebih tinggi 300 juta dibandingin sama nilai tercatatnya dia. So, itu disebut sebagai selisih. Jadi terdapat selisih sebesar 300 juta gitu. Ya. Nah, selisih ini kemarin kan dialokasikan ya. Kenapa dia disuruh bayar 300 juta? Itu bukan karena langsung oh berarti perusahaan dia bagus Bu, enggak gitu. Ya, pertama Isela dialokasikan kemana? Diferensial. Itu Bu untuk untuk nilai wajar dan nilai buku dari suatu aset. Oke, adanya perbedaan antara nilai wajarnya aset dengan nilai tercatatnya aset ya. Itu yang pertama. Jadi dia kenapa disuruh bayar lebih 300? Karena dia punya aset, si PT Andalas ini punya aset yang mungkin pada saat perusahaannya mau dijual, nilai wajar dari asetnya itu sekarang udah beda dengan nilai tercatatnya gitu. Ya, jadi kita nggak mungkin jual, ibu punya rumah. Di dalam rumah itu ada furniturnya, ya ada bangkunya, ada mejanya gitu. Jadi ibu akan jual rumah tersebut plus furniturnya nggak akan mungkin sama kan harga jualnya dengan waktu ibu beli gitu. Ya, pasti furniture ibu itu ada yang harganya sekarang nilai wajarnya lebih tinggi, ada yang bisa jadi karena furniture-nya udah lama-lama bisa jadi nilai wajarnya turun sekarang gitu. Jadi harga jual rumah ibu tadi ya mengikuti harga pasarnya dari rumah tersebut plus sama furniture-furniture yang ada di dalamnya gitu. Ya, sama juga dengan si PT Andalas ini. Ketika dia mau dijual, dicek dulu. Jangan-jangan dia punya aset, ya, net aset yang nilai wajarnya sekarang udah berbeda dengan nilai tercatatnya, gitu. Ya. Nah, itu dulu dialokasikan. Kalau misalnya sudah dialokasikan semua, masih ada sisa, berarti itu dialokasikan untuk goodwill. Berarti perusahaan ini bagus karena dia punya goodwill gitu. Ya, selain asetnya naik, asetnya ada yang berbeda, nilai wajarnya dibandingkan nilai tercatat, dia punya goodwill gitu. Ya, kalau ada sisa, tapi kalau nggak ada sisa ya udah gitu.
Ya, kita lihat alokasinya yang 300 juta itu. Kenapa dia disuruh bayar lebih 300? Nah, ini masih sambungan kemarin ya. Nih, sudah sehingga terdapat diferensial dari akuisisi itu adalah 300 juta ya yang dialokasikan ke goodwill 100 dan diidentifikasi 200 juta. Ini merujuk ke tabel yang sebelumnya. Kasusnya kan sama ya di tabel 42. Kita lihat tabel 42. Nih. Ya, jadi pada saat PT Nusantara sama PT Andalas itu mau bergabung, mau dibeli ya, PT Andalas mau dibeli sama PT Nusantara, PT Andalas ini yang mau dibeli, dia punya aset nih, kas, piutang, persediaan tanah, bangunan sampai dengan di bawah ya, dia punya aset ini, dia punya liabilitas ini nih. Nah, di sini kita cek nih, kenapa tadi disuruh bayar 300? Ada nggak asetnya PT Andalas yang berbeda gitu? Kas dan setara kas 600 sama, ini sama. Piutang usaha sama, 2,5 sama. Persediaan nih, persediaan nilai bukunya 350 nih, dulu dibeli sama PT Andalas 350. Pada saat perusahaannya mau dijual, persediaan itu sekarang nilai pasarnya adalah nilai wajarnya adalah 400. Berarti kan berbeda nih ya, antara nilai buku sama nilai wajar. Satu nih, persediaan beda. Tanah dia beli 500 ya, nilai bukunya 500, sekarang nilai wajarnya menjadi 710. Berarti beda juga nih, dua, beda. Bangunan dan peralatan. Bangunan dan peralatan itu ingat bahwa dia punya penyusutan, kan dia depreciable asset ya. Jadi diperoleh dengan harga 400 tapi sudah menyusut 100, jadi nilai bukunya si bangunan adalah 300 nih. Dia punya 300, oke. Tapi pasar sekarang menghargai turun, hanya 240. Ya, jadi bangunan tersebut mungkin bangunannya udah lama ya. Jadi pasar yang bangunannya secara tercatat 300 juta, tapi di pasaran itu hanya dihargai sebesar 240 gitu. Ya, nah selain kita cek aset, kita cek utang. Ada nggak utang yang beda? Utangnya sama 300 300, utang obligasi juga 500 500. Jadi hanya ada 3 aset, ya 3 net aset. Kalau net aset itu kan berarti aset include liabilitas ya, termasuk liabilitasnya. Ada 3 aset yang berbeda. Nilai buku dengan nilai wajar. Ada persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan. Oke, nah kita lihat tadi ya nih, berarti persediaan tercatatnya 3,5, nilai wajarnya 400 nih, 3,5 400, tanah 500 710, tanah 500 710, bangunan 300 kan ya, nilai wajarnya turun menjadi 240 gitu. So, kita lihat sekarang selisihnya ini per 1 Januari ya. Per 1 Januari pada saat baru dibeli si Andalas oleh si PT Nusantara 1 Januarinya. Persediaan berarti selisihnya 50 juta ya, karena nilai wajarnya lebih tinggi sekarang. Berarti nilai wajar kurang nilai tercatat, positif jadinya, naik dia harganya. Tanah sekarang 710, nilai tercatatnya 500, berarti naik 210. Ya, bangunan sekarang hanya dihargai 240, padahal dia beli nilai tercatatnya masih ada 300 gitu. Ya, so turun 60 juta. Ya. Jadi 50 tambah 210 kurang 60. Tadi dia bayar 300 juta, lebih diferensial 300 juta, ada terdapat diferensial 300 juta, itu 200 jutanya teralokasikan untuk aset. Karena ada aset yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat. Ya, 200 berarti masih sisa goodwill sebesar 100. So, totalnya adalah 300 juta. Ya, ini pertama kali mereka bergabung. Ya, pertama kali mereka dibeli Nusantara diakuisisi oleh PT Andalas diakuisisi oleh Nusantara. Oke. Nah, ini alokasinya. Nah, yang berikutnya adalah kita lihat di dalam PT si Andalas ini kan
ada dua pemiliknya. Ada yang punya kontrol 75%, ada yang punya NCI 25%. Kalau yang kemarin kan 100% punyanya kontrol, punyanya Nusantara ya. Sekarang di dalam dirinya PT Andalas itu ada dua pemiliknya, ada yang punya kendali dan ada yang punya tidak kendali gitu. Kita analisis ya. Tadi kan ada 300 juta nih diferensialnya, kelebihannya 300 juta. Apakah kelebihan ini 300 juta ini nih si punyanya CI itu kan dia beli dengan harga 1125 ya. Dia bayar untuk mendapatkan saham 75%, itu dia bayar dengan harga 1125 gitu. Sementara NCI itu adalah 375 nih. Kita mau cek nih, uang yang dibayarkan oleh CI, punyanya dia ya, 75% yang 1125 ini, apakah uang tersebut atau pembayaran tersebut lebih dia bayar lebih mahal atau lebih murah atau sama dengan bagian saham dia. Kita cek ya. Apakah punyanya NCI yang 375 ini, ya, yang 25% untuk 375 ini, itu apakah nilainya lebih besar, sama, atau lebih kecil gitu. Ya, atau sama dengan 300 juta kelebihannya ini, nih, apakah itu gara-gara si CI yang nilainya lebih besar, plus sama NCI, atau gara-gara siapa nih yang 300 juta ini gitu. Ya, kita cek. Sekarang kita lihat dulu yang CI. Ya, ini CI dulu nih. Dah, CI itu ya kita lihat dulu yang bagiannya si CI. Nggak kelihatan. Nah, si CI kan nilai wajarnya versinya CI atau imbalan yang dia bayarkan itu adalah 1125 nih, 1125. Ya, nih. Oke, dia mau beli 75% ekuitasnya si PT Andalas. Nah, nilai tercatat dari PT Andalas itu adalah 800 sama 400. Ya, 1,2 tadi, 1,2 nih, berdua nih, 800 sama 400, 1,2. Tapi punyanya CI itu hanya 75%-nya gitu. Jadi 75% dari 1,2, yaitu 900 juta. Jadi yang mau dia beli 900 juta nih bagiannya si CI kan 75% dari 1,2 ya. 900 juta tapi dia bayar dengan harga 1125 gitu. Ya, jadi uang yang dia bayarkan itu lebihnya berapa? 225 ini. Ya, jadi 1125 dikurang 900, jadi 225. Jadi kelebihan diferensial 300 juta tadi ini, itu ada kontribusi atau bagian si CI, itu sebesar 225. Ya, jadi di bagian ini, nah ini, 300 juta ini, si 300 juta, ya, nih. Kita mau lihat 300 juta ini diferensial tadi itu siapa yang memberikan kontribusi itu. Karena di dalam dirinya si Andalas itu sekarang ada CI sama NCI gitu. Ya, apakah 300 juta itu hanya CI saja atau NCI gitu. Nah, setelah kita analisis, ternyata dari 300 juta itu 225-nya nih, 225-nya itu adalah bagiannya si CI. Ini punyanya si CI nih. Ya, ternyata si CI bayar lebih juga gitu. Harusnya dia cukup bayar 900 juta, tapi dia disuruh bayar 1125 gitu. Ya, berarti ada kontribusi diferensial ini yang 300 itu dari si CI gitu. Dah, next kita lihat lagi bagian kedua. Oke, ini bagiannya NCI sekarang. Nah, NCI itu 375 ya. Nilai wajar dia pada saat Andalas dibeli Nusantara itu adalah 375 nih. Nah, bagian dia yang 25% dari ekuitasnya si Andalas 800 tambah 400, 25%-nya itu kan 300 juta ya. 300 juta nih. Nah, nilai wajar dia 375 gitu. Berarti dia pun lebih gitu. Ya, ada kelebihan 75 jutanya gitu. Ya, 375 kurang 375 juta. Ya, so 75 jutanya di sini. Ya. Nah, ini bagiannya si NCI.
Jadi kelebihan 300 juta tadi itu kontribusi dari CI sebesar 225, kontribusi dari NCI sebesar 75 juta nih. Ya. Ini penting kita analisis dulu apakah 300 juta ini punyanya CI doang atau punyanya NCI doang atau dua-duanya ada kontribusinya gitu. Ya, ternyata pas kita analisis dua-duanya berkontribusi. CI kontribusi 225, NCI kontribusi 75. Ya, 75 juta gitu. Kalau kita cek 225 itu berapa persen dari 300 juta? Itu adalah 75%. Ya, sama dengan besarnya sahamnya si si CI gitu. Nah, nanti kita lihat apa efeknya gitu ya. Apa dampaknya. Kenapa Bu harus kita analisis 300 juta ini punyanya CI berapa, punyanya NCI berapa. Nanti ada dampaknya ke pencatatan berikutnya. Jadi harus kita cek dulu dia ini punyanya siapa nih 300 juta tadi, ada partnya siapa, ada partnya CI ternyata 225-nya. Jadi kalau kita hitung persentasenya 75%. Jadi 225 itu berapa persen dari 300 juta? Itu adalah 75%. Jadi 225 dibagi 300 gitu. Si NCI kita cek juga 75 juta dibagi sama 300. Nah, itu adalah 25%-nya. Ya, ternyata sama dengan persentase sahamnya dia gitu. Ya, jadi diferensial yang 300 juta ini gara-gara si CI 75%, kontribusi dia 225, NCI kontribusi 75 juta atau 25% dari 300 juta. Dah ya, sampai di sini. Itu stepnya, harus kita analisis. Oke, next. Dah, berarti alokasinya tadi, kita ke bagiannya CI dulu ya. CI itu kan 225 berkontribusi terhadap diferensial. Jadi selisihnya atau diferensialnya buat si controlling atau buat si PT Andalas itu adalah 225. Alokasinya tadi ya, alokasinya selisihnya persediaan kan ini ya. Ini keseluruhannya nih versi 100%-nya. Ya, ini tadi persediaan ada selisih 50 juta, tanah 210, ini minus 60 sehingga dia 200 juta, goodwill-nya 100. Jadi ini adalah diferensial total gitu. Karena si CI ini berkontribusi 75% terhadap diferensial, maka ada bagian CI-nya juga. Ya, ada bagian CI di sini gitu. Jadi dari 50 juta tadi, selisihnya persediaan, nilai wajarnya lebih tinggi, maka 50 juta itu dikalikan dengan 75%, 37.500. Jadi ada bagian CI-nya. Ya, tanah juga sama, tadi 210, karena dia ada kontribusi 75%, maka dia dapat juga 157.500 gitu. Bangunan dan peralatan juga sama, ya, 60, 75%-nya jadi 45 juta. Ya, so totalnya adalah 150 juta. Kalau asetnya tadi 200 juta, si CI itu punya bagian 150 jutanya atau 75%-nya gitu. Sementara goodwill tadi 100 juta, CI punya 75%-nya, jadi 75 jutanya partnya si CI gitu. Jadi ini total, ini alokasi diferensial untuk bagian CI 225 sama nih 225 gitu. Ya, ini posisinya 1 Januari juga nih, masih 1 Januari ya, pada saat di awal. Next, untuk yang si NCI itu tadi kontribusi 75 juta atau 25%-nya. Ya, jadi ketika selisih itu tadi ini, selisih alokasinya kan ini ya, persediaan. Nah, dia dapat juga nih 25%-nya karena nilai wajar dia lebih tinggi daripada nilai tercatat dia 75 juta atau 25%-nya. Jadi ketika ada persediaan selisihnya 50 juta, dia kebagian juga 25%-nya gitu. Ya, ini posisinya 1 Januari. Dia dapat juga 25%-nya dari persediaan. Jadi 50 juta kali 25%, 12.500.000. Tanah juga dia dapat, bangunan juga dapat, goodwill-nya juga dapat. Jadi bagiannya si NCI 75 juta tadi ini itu sama dengan diferensial bagian dia gitu. Dah, itu posisi 1 Januari. Ya.
Nih, masih 1 Januari. Sementara kalau kita lihat di sini, ya, dia minta untuk bikin kertas kerja konsolidasian, ya, itu pada saat mana tadi soalnya? Hmm, nih, dia minta kertas kerja konsolidasiannya itu di 31 Desember 2020. Ya, setelah 1 tahun kemudian, itu halaman 119. Setelah 1 tahun kemudian gitu. So, kita lihat ya, kita cek lagi. Oke, setahun kemudian. Berarti kan nilai yang si 300 juta tadi, itu kan nggak akan kekal abadi ya, 300 juta. Kita mau lihat pergerakan dia setelah 1 tahun kemudian. Ya, apakah persediaannya masih ada, tanahnya masih ada, bangunan dan peralatan, ini akan disusutkan berapa lama, karena dia depreciable asset ya. Tuh, goodwill-nya apakah turun tetap atau bagaimana gitu ya. Sehingga saldo di akhir tahunnya 31 Desember 2020 itu sisa berapa sih dari 300 gitu. Dah, karena kita diminta 1 tahun kemudian. Dah, oke. Seperti biasa, di sini juga ada jurnalnya ya. Jurnal PT Nusantara, ini karena kita pakai metode ekuitas, jadi ada akun investasinya nanti di sini ya. Terus karena kita punya NCI, berarti selain kita menghitung nilai investasi, kita juga harus menghitung nilai NCI. Ini seperti biasa. Nah, jurnal pertama yang kita catat adalah investasi pada cash ya. Investasi pada cash, nilainya berapa? 1125 kan ya, di awal nih. 1125. Nih, jadi nilai investasi awalnya adalah 1125, cashnya 1125. Bagi NCI, berarti kan 375 tadi jadi saldo awal ya. Nih, 375 jadi saldo awal. Jadi saldo awal nih. Oke, jadi kita punya 2 tanggung jawabnya karena kita punya NCI. Jadi menghitung investasi dan menghitung nilai NCI. Saldo awalnya adalah 375. Dah, setahun kemudian, apa yang terjadi sama si diferensialnya? Apakah dia tetap 300 atau turun atau naik atau bagaimana? Kita cek ya, setahun kemudian karena yang diminta adalah 31 Desember 2020 gitu. Oke, kita lanjut case-nya. Nih ya. Jurnal penghapusan yang pertama untuk menyesuaikan penghasilan diferensial terkait dengan persediaan. Nih, ya. Tadi kan kita punya 3 diferensial ya untuk aset, ada persediaan, tanah, bangunan, sisanya untuk goodwill. Nah, persediaannya kita lihat. Diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual ya, sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan gitu. Jadi dia sudah terjual yang persediaan. Ya, terjual dia bilang di sini. Tadi kita disuruh bayar 300 juta ini nilainya lebih tinggi daripada nilai tercatatnya 300 gara-gara satu karena persediaan. Ya, persediaannya 50 juta alokasinya gitu. Kalau ini udah terjual, persediaannya udah terjual, berarti kan nggak ada lagi ya diferensial 300 juta tadi berarti turun kan? Nggak ada lagi yang untuk si persediaan gitu. Hapus. Jadi diamortisasi pertama. Nah, pertanyaannya kenapa dia amortisasi Bu istilahnya gitu? Karena ini diferensial. Diferensial itu tidak berwujud ya, diferensial itu nggak ada wujudnya gitu. Jadi ketika dia turun, maka disebutnya bukan beban penyusutan, bukan depresiasi. Tapi ketika hal-hal yang tidak berwujud turun nilainya, itu disebut dengan amortisasi gitu. Ya, jadi persediaan tadi bukan persediaan kan berwujud, tapi diferensialnya. Kita mau lihat diferensialnya ya. Diferensialnya ini apakah nilainya masih sama atau sudah turun? Ya, jadi ketika dia berubah, hilang atau ada yang turun, itu disebut dengan amortisasi karena diferensial itu tidak berwujud gitu. Ya. Jadi kenapa istilahnya amortize? Ya, bukan depresiasi. Dia turun karena dia amortisasi diferensialnya. Ya, yang pertama adalah persediaan. Persediaan tadi turun. Jadi dia sold
maka saldo di akhir tahun itu menjadi 0. Ya, tanah kita lihat. Bagian diferensial harus dihapuskan penghasilan ya. Sementara itu, jurnal selanjutnya digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait dengan nilai wajar bangunan dan peralatan. Ya, tanah dia nggak ada informasi. Berarti tanahnya masih ada ya, belum ada informasi dia terjual, dia langsung ke bangunan dan peralatan. So, diferensial yang 210 juta tadi itu sampai akhir tahun masih ada, dia belum teramortisasi. Ya, dia teramortisasi tanah itu karena dia nggak menyusut, dia bisa teramortisasi ketika dia dijual, sama seperti persediaan. Ya, jadi kalau dia nggak terjual, 210 jutanya masih ada, berarti saldonya untuk diferensial yang 300 juta tadi, 210 jutanya itu masih punyanya tanah. Gitu. Nah ya, next, bangunan. Bangunan diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa manfaat dari aset yakni 12 tahun. Jadi bangunan itu karena dia depreciable asset, ya, amortisasinya itu biasanya terjadi karena dia menyusut. Bu, kalau dijual bisa nggak? Bisa. Kalau asetnya dijual berarti dia amortisasi semua. Berarti langsung di sini 60 juta. Gitu. Ya, teramortisasi semua. Tapi kalau dia nggak dijual, dia mau dimanfaatkan, berapa tahun dia mau dimanfaatkan? 12 tahun, Bu. Maka diferensial yang 60 juta itu akan habis dalam 12 tahun. Gitu. Oke, karena dia minus, cara menghabiskannya atau cara amortisasinya adalah dipositifkan. Jadi minus 60 bagi 12, 55 juta kan? Jadi di akhir tahun yang tadinya minus 60, saldonya sekarang tinggal minus 55. Turun setahun nih, setahunnya adalah 5 juta. Jadi dia minus 55 juta gitu. Dah, berarti saldonya 155 ya untuk yang asetnya jadi 210 kan 0 210 minus 55 155 goodwill kita lihat goodwill di sini nggak ada informasi tentang goodwill turun ya berarti goodwillnya masih tetap 100 nih. Jadi kalau di total ya yang tadinya diferensial di awal tahun adalah 300 teramortisasi 45 juta turun ya gara-gara apa? Persediaan sold ya, bangunan amortisasi 12 tahun. Jadi totalnya turun, amortisasinya turun sebesar 45 juta. So saldonya menjadi 255 sekarang. Ya. Turun 45 juta gitu. Kalau turun 45 juta, bikin jurnal kan ya? Nah, apa jurnalnya? Abigail. Dia laba pada investasi, Pak. Hmm? Apa? Bagi laba pada investasi. Oke, karena dia turun, tadi kan awalnya kan investasi awalnya 300 ya. Karena dia turun, berarti kan nggak jadi 300 lagi. Tadi kan dia suruh bayar 1,5 itu gara-gara 1,2 ditambah 300. 300-nya turun, berarti investasinya turun. So, nilai investasinya turun ke kredit gitu. Pasangannya adalah bagian laba. Kenapa bagian laba? Itu udah Ibu jelaskan minggu lalu. Ya, jadi pasangannya bagian laba, investasinya dikredit. Kenapa dia dikredit? Karena nilai diferensialnya turun. Nah, pertanyaannya sekarang, Bu, tapi kan dia udah nggak punya lagi 100% investasinya. Ya, dia udah bagi dua nih, 75% sama 25% gitu. Oke, jadi kan 300 juta tadi itu kan 75%-nya kontribusi dari CI atau PT Andalas, 25% NCI ya, gitu. Jadi ketika dia turun nih, turun 45 juta, berarti turun 45 juta itu ada kontribusi dari si dua-dua ini kan ya. Berarti dia turun 45 juta ini, nih, yang 45 itu ada kontribusinya dua orang tadi, dua pihak, ada kontribusinya CI, ada kontribusinya NCI gitu. Nih. Berarti nanti jurnalnya, tadi kan Abigail bilang jurnalnya bagian laba pada investasi. Kalau yang sebelumnya nilainya berapa Bu? Nilainya kan 300 juta ya.
karena sahamnya 100%. Jadi bagian laba pada investasi nih yang kemarin nih ya, pada saat dia turun 300 juta, itu jurnalnya kan bagian laba pada investasi. Nggak di sini ya. 300 turun 300, jadi dia bikin jurnalnya turun 45 ya, turunnya 45, dia bagian laba pada investasi 45 juta semua buat dia gitu. Tapi sekarang 45 juta turun, dia nggak jadi dijurnalin semua si bagian labanya, jangan semuanya punya dia gitu. Ya, tapi karena tadi ada kontribusi dari dua belah pihak, 75% sama 25%, maka penurunan ini juga dua-duanya kena gitu. Ya, jadi nilai awalnya yang CI 225 sekarang udah turun pasti. Ya, 45 juta turun bagiannya dia. Berarti kan 45 dikalikan dengan bagiannya si CI 75% nih. Nah, dia kecipratan 33.750. Berarti diferensial yang 225 tadi itu turun juga 33.750 gitu. Ya, NCI-nya berarti 45 dikalikan dengan 25%. Nah, dia kecipratan juga. Berarti saldo diferensialnya yang 75 juta tadi itu akan turun sebesar 11.250. Dia dapat juga gitu. Oke. Nah, dua-duanya dapat nih. Ya, maka jurnalnya nanti, kan jurnalnya tadi kata Abigail bagian pada investasi ya. Bagiannya si CI itu ya hanya 33.750, jangan kalian habisin 45 jutanya gitu. Ya, si NCI saldo awalnya kan 375 nih. 375 itu kan gara-gara 300 tambah 75. 75-nya dia kebagian turun. Berarti 375 dia berkurang lagi akibat dari penurunan diferensial, dia dapat 11.250. Nih, 11.250 gitu. Nah, jadi perbedaannya di sini. Jadi ketika ada diferensial, si pemegang saham tidak punya 100% sahamnya, kalian harus menghitung si diferensial tadi nih, apakah dua-duanya berkontribusi ya, dua-duanya nih gara-gara dua-dua pihak ini CI sama NCI atau hanya satu pihak. Bu, emang bisa satu pihak bisa. Ya, jadi kalau kasusnya seperti sekarang, dua-dua pihak gini, ketika dia turun, maka dua-duanya akan dapat gitu. Ya, tapi kalau kasusnya seperti ini Ibu contohin ya. Ini Ibu duplikatin dulu. Nah, ini kasus kedua. Misalnya nih, nilai wajar PT Andalas di sini 300. Di sini 1,2. Contoh ya, 1,2, di sini 300. Oke, jadi kan totalnya 1,5 ya. Jadi pada saat di awal, si nilai wajar CI-nya 1,2, NCI-nya cuma 300. Itu. Nah, 75%, 25% sahamnya. Jadi totalnya kan 1,5. 1,5 nilai tercatatnya adalah 1,2. Berarti kan totalnya adalah 300 ya. Diferensialnya adalah 300. Kita analisis 300 ini gara-gara siapa sih? CI doang, NCI doang, atau gara-gara dua-duanya gitu. Dah? Nah, nilai wajarnya satu-satu yang CI-nya dulu. Dia kan 1,2 ya. 1,2 nih. 1,2 bagian tercatatnya 800 400 kali 75% itu adalah 900 juta. Dia suruh bayar 1,2. Berarti dia bayar lebih 300 juta nih. Dia bayar lebihnya adalah 300 juta nih. Dah? Berarti si CI 300 juta tadi itu semuanya udah diambil sama si CI. 100%-nya udah diambil sama CI gitu. Oke. Nah, nilai wajar yang NCI dia kan 300 juta nih. 300 juta ya. Bagiannya dia 800 sama 400, 300, 0. Jadi dia nilai wajarnya si NCI itu sama dengan nilai tercatatnya gitu. Jadi yang 300 juta tadi ini bagian NCI itu nggak ada gitu.
Ya, jadi ketika dia turun 45 juta nanti, nih, turun 45 juta, yang dapat cuman si CI, yang dapat cuman CI. Jadi, dia jurnal di bawahnya, bagian laba pada investasi ini full semuanya buat si CI. Ya, ini 45 jutanya full buat dia nih, full buat dia. Kenapa? Karena tadi diferensial itu cuman gara-gara dia. Nih, 45 jutanya di awal ini turun hanya untuk si CI. Ya, ini bagiannya CI. Nih, jadi kalian jurnal bagian laba pada investasinya 45 juta buat dia. NCI-nya nggak ada dapat penurunan diferensial. Ini nggak ada buat NCI gitu. Ya, jadi nggak semua kasus pasti sama NCI sama CI-nya dapat sesuai dengan persentase sahamnya. Makanya di awal kalian harus analisis apakah si NCI-nya punya bagian terhadap diferensial, CI-nya punya bagian terhadap diferensial gitu. Dah, Bu, kalau misalnya NCI doang yang dapat bisa bisa. Misalnya di sini 900 ya, di sini 600 CI-nya. Ya, NCI-nya di awal nih, di awal dia bayar 900 ya, punyanya NCI 25%-nya adalah 600. Berarti kan punyanya C ini 900 kan, nilai dia 900 ya, 900 nol. Dia nggak punya diferensial, jadi dia bayar 75% sahamnya itu sama persis dengan nilai tercatatnya, jadi nol gitu. Nah, sementara punyanya NCI 600 juta tadi, nilai wajarnya 25%, ternyata lebih besar 300. Jadi 300 juta diferensial itu semuanya punyanya NCI. Ya, maka ketika nanti turun di sini 45 juta, CI nggak dapat gitu. Maka si CI nggak akan ada bikin jurnal ini nggak dibikin sama si CI. Ini nggak ada jurnal CI. Tapi NCI dapat penurunan diferensial, full penurunan diferensial itu untuk si NCI. Yang 45 juta ini tadi turun, semuanya itu punyanya NCI. Gitu. Ya, jadi jangan kalian pukul rata langsung bagi diferensialnya enggak, tapi analisis dulu berapa dari diferensial itu yang bagiannya CI, berapa yang punyanya NCI. Sehingga kalau dia terjadi sesuatu sama si diferensial tadi dari 300 juta, entah itu dia naik, entah dia turun, maka penurunan atau kenaikannya itu apakah perlu bagi-bagi dua ini, CI sama NCI, atau punya CI doang, atau punya NCI doang gitu. Karena nanti penurunan itu akan berefek ke jurnalnya. Ya, apakah jurnalnya tadi bagian laba pada investasi full buatnya si CI, atau dia harus sharing dengan NCI, atau dia punyanya NCI semua, CI-nya nggak dapat gitu. Paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Sambil Ibu cari charger dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Next. Jadi, tapi di kasusnya ini dua-dua pihaknya dapat. Jadi CI dari 45 juta yang turun tadi, CI dapat 33750 karena 75% dari diferensial awal itu adalah miliknya CI, 25% lagi punyanya NCI. Jadi dia turun dua-duanya. Ya. Nah, jadi si CI atau PT Andalas dia akan bikin jurnal bagian laba atau income from to investment atau investasi nilainya adalah 33750. NCI dapat juga penurunan diferensial ya 11250. Lanjut ya. Nah, sehingga kalau kita lihat ke data di sini bagian laba tadi 225 punyanya CI ya, itu teramortisasi juga bagian CI-nya nih. Kan persediaan tadi teralokasikan 37.500. Dia sold, berarti habis yang 37.500. Tanah bagian dia kan 157 ya. 75% dari 210, 157. Ini masih ada, berarti masih ada saldonya di 31 Desember 2020 nih.
masih ada saldonya. Si bangunan menyusut 12 tahun. Bagian dia dari 60 juta tadi 45 juta atau 75%-nya nih. Dibagi 12 jadi 3750. Sisanya adalah 41250. Goodwill-nya nggak turun. Tapi bagiannya si CI cuma 75% atau 75 juta. Jadi sekarang bagian CI yang tadinya 225 di awal turun teramortisasi sebesar 33750 sama nih ini sama datanya ya. Yang ini 33750 sama yang ini itu sama datanya. Dah, saldo dia adalah 191.250 gitu. Yang bagian NCI juga sama, bagian dia nih kan tadi 75 juta ya, turun ya karena dia berkontribusi juga sama diferensial turun si persediaan bagian dia kan 12.500 ya 50 juta kali 25% 12.500 habis karena sold berarti saldonya 0 tanah masih ada berarti tetap saldonya 52.500 bangunan dan peralatan bagian dia dari 60 juta tadi 25%-nya 15 juta amortisasi 12 tahun, setahunnya 1.250. Jadi sisanya 13.750. Goodwill-nya punya dia NCI hanya 25 juta atau 100% dari 25%. Ya, 100 juta kali 25%, 25 juta. Ini masih tetap nggak ada penurunan. Jadi saldonya si NCI diferensialnya ya yang awalnya 75 juta sekarang menjadi 63.750 teramortisasi 11.250. Nilai ini sama dengan bagian dia yang tadi di atas gitu. Dah ya? Clear ya? Jadi step pertama kalau di NCI adalah hitung dulu diferensialnya ya. Nah, diferensial yang muncul si 300 juta ini kalian analisis apakah kontribusi hanya dari punyanya CI atau kontribusi NCI juga ada atau dua-duanya berkontribusi atau hanya salah satu aja yang berkontribusi. Ini penting untuk apa? Untuk pada saat penurunan nanti, penurunan nilai si diferensial ya, saldo akhirnya ada turun atau menjadi positif, kalau dua-duanya kontribusi, maka ini akan di-sharing dua-duanya. Tapi kalau hanya salah satu, maka penurunan atau perubahannya itu hanya karena satu pihak aja. Oke, next. Nah, lalu kita bikin ya laporan konsolnya nih, kertas kerja konsolnya. Datanya ada di sini ya. Nih. Datanya mana tadi? Neraca saldonya ini. Halaman 119. Dah, masukin datanya di sini. Kita mau bikin kertas kerjanya ya. Nih. Nah, pertama adalah laporan laba ruginya dulu. Laba rugi penjualan, penjualannya kan di sini ya. Buat yang PT Nusantara, penjualannya adalah nih 4,8 dikurangin sama beban-beban. Ya, ada beban penjualan di sini ya, beban pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi, pindahin semua. Karena nggak ada penurunan goodwill, maka nggak ada akun impairment ya atau kerugian penurunan goodwill karena goodwillnya nggak turun. Ya, langsung seperti biasa di bawah beban-beban kita masukkan bagian laba. Bagian laba atas PT Andalas. Gitu. Nah, anggap ini nggak ada dulu ya, 116.250-nya nggak ada dulu. Berarti dapat nanti laba neto konsolidasian kan ya. Laba neto konsolidasian baru dibagi dua kan, seperti biasa. Bagian laba NCI sama bagian laba CI. Ini jangan dihafal. Jadi dari laba, kalau dia punya 100% kan namanya laba neto konsolidasian ya. Ini. Nah, kalau dia nggak punya 100% atau kepemilikan sebagian, otomatis kalian split dua nih. Bagian laba NCI sama bagian laba CI. Jadi nggak perlu dihafal. Dah? Nah, Andalas, masukin 875 penjualannya, dikurang sama beban-bebannya. Bebannya itu ada 550, 100 sama 25 nih. 100 sama 25. Sehingga 875 dikurang sama beban-beban, laba bersihnya adalah 200. Pemegang saham, laba bersih kita 200 ya. Oke, bikin jurnal. Ya, investasi pada bagian laba kan ya.
Punyanya pemegang saham CI 75%-nya ya. Jadi M55 di sini ya. M55 itu tadi di sini 200 juta dikalikan dengan kepemilikan dia 75% tuh. Jadi dia dapat laba bersih, bagian laba investasi pada bagian laba hanya 150. NCI punya ya, NCI dapat laba bersih. Dapat laba bersihnya adalah 200 juta kali 25%. Ya nih, 25% tuh. Kali 25%. Jadi dia dapat 50 juta. Laba bersih menambah. Karena ekuitas bertambah ya. Laba bersih itu ekuitas. Pencatatan NCI juga pakai metode ekuitas. Jadi ekuitas bertambah, saldo NCI bertambah. Karena induknya juga mencatat pakai metode ekuitas. Ya, laba bersihnya adalah buatnya NCI dapat 50 juta. Oke, terus kita lanjut nih. Jadi bagian laba PT Andalas berapa? Kita lihat bagian labanya pertama di kredit. Kredit itu 150 juta. Ya, saldonya kan di kredit ya. Bagian laba itu kan pendapatan. Pendapatan di kredit saldonya. Di sini kredit 150 ketemu sama debit. Nih, ketemu debit. Kredit ketemu debit berarti dia berkurang. 150 dikurangin 33.750. Maka bagian labanya di sini adalah 116.250 positif. Karena ini kredit nih. Positif dia. Ya, karena ini kreditnya lebih besar daripada debitnya. Ya, jadi saldo dia adalah 116.250 gitu. Oke, kalau nggak percaya kita hitung. Ini kredit dikurangin sama debit. Bagian labanya di debit. 116.250. Ya. Jadi dia masuk di sini bagian labanya 116.250. Ini sama nih di soalnya 116.250. Tapi nanti kan waktu ujian ini akan Ibu titik-titik ya. 116.250 ini hitung sendiri. Nah, untuk mendapatkan ini, kalian lihat jurnalnya. Ada nggak jurnal terkait dengan bagian laba? Ada Bu, ada 2. Satu di debit, satu di kredit. Berarti kan dia beda arah ya. Ini berarti negatif, karena normalnya di kredit, ini berarti negatif, ini berarti positif. Jadi negatif plus positif. Berarti dikurang, saldonya sekarang 116.250. Oke, nah next. Berarti masuk di sini ya. Jadi saldo labanya konsolidasi ya, laba netonya adalah 716.250. Berarti 4.800.000 kurang 3 miliar kurang 900 kurang 250 kurang 50 tambah 116. Saldonya 716.250. Oke, tadi split 2, bagian laba NCI, berarti bagian laba CI, ini kan saldonya Nusantara ya, Nusantara itu adalah CI, berarti saldo dia tinggal turun ke bawah, 716.250. PT Andalas juga tinggal turun ke bawah. Ya, penjualan, baru kita konsol, penjualan nggak ada transaksi antar mereka, berarti tinggal tambah ya, 48 tambah 875, 5675, HPP, lihat, HPP 3 miliar sama 550. Punyanya induk 3 miliar, Andalas 550. Tapi tadi waktu di awal ya, seperti biasa kan mereka ada perbedaan pencatatan persediaan nih, 3,5 sama 400. Ada selisih 50 dan ini terjual. Kalau terjual berarti HPP-nya berpengaruh gitu. Ya, berarti konsol maunya persediaan itu harganya 400 karena dia beli dengan harga 400. Si anak mencatatnya 3,5 karena menurut anak dia beli 3,5, tapi konsol kan belinya 400. Ya, versinya nilai wajar. Berarti dia lebih tinggi 50 nih. Ya, HPP-nya lebih tinggi 50 gitu. Cara menaikkan HPP ada di debit. Makanya di sini HPP-nya dia ditambah dengan 50. Ya. Jadi menurut konsol HPP-nya yang benar adalah 3 miliar punyanya induk, punyanya anak 550 tambah 50 perbedaannya. Berarti dia 3 miliar 600. Ini kan debit semua ya.
Berarti ini ditambah semua nih. Sehingga saldonya adalah 3.600.000. Beban operasi nggak ada. Beban penyusutan. Beban penyusutan ada perbedaan. Ya, 250 buat induk, buat anak 25 juta nih. Ya, tapi kan tadi ada perbedaan di sini. Ya, bangunan dan peralatan. Oke, di bangunan dan peralatan buat si anak harga bangunan itu 300. Ya, jadi kalau mau disusutkan 300 bagi 12 nih. Menurut anak 25 juta. Menurut konsol enggak mau. Tadi dia beli 240. 240 dibagi 12. Menurut konsol 20 juta. Beban penyusutannya dia menjadi lebih rendah karena nilai wajarnya rendah gitu. Ya, turun. Berarti nilai beban penyusutannya beda 5 juta nih. Nilai wajarnya lebih turun, lebih kecil. Ya, konsol maunya ini. Konsol maunya versi nilai wajar pokoknya. Ya, 20 juta. Jadi ada perbedaan beban penyusutan lebih rendah 5 juta. Beban turun 5 juta itu dikredit. Ya, kalau tadi persediaan terjual HPP-nya. HPP-nya ada perbedaan 50 juta, lebih tinggi nilai wajarnya. Ya, berarti bebannya lebih tinggi 50 juta. Cara menaikkan beban 50 juta dengan cara didebit gitu. Cara menurunkan beban, perbedaan bebannya di sini ya 5 juta, berarti dia taruh di kredit. Beban penyusutannya ada perbedaan 5 juta gitu. Ya, berarti yang diakui oleh konsol adalah 250 tambah 25. Ya, ini sama-sama di debit, ketemu di kredit, itu dikurang. Jadi yang diakui konsol hanya 270 gitu. Beban amortisasi nggak ada apa-apa, berarti tetap 50. Bagian laba, konsol nggak mau, ini punyanya dari anaknya sendiri, berarti hapus. Ini kredit, tadi kan kredit ya saldonya di sini, berarti cara menghapusnya pindahkan ke debit. Jadi di konsol bagian laba itu selalu 0. Bagian laba NCI, nih bagian laba NCI, jadi dari 200 juta ini 116-nya ya 116-nya punyanya CI, 38750-nya punya NCI. Tahu dari mana Bu? Bagian laba dia kan 50 ya. 200 kali 25%, 50. Tapi dia dapat penurunan diferensial nih. Jadi ini kalau di total 11250 nih, sum di bawah 38750. Jadi dua ini nih. Karena untuk bagian laba tadi kan ini penurunan diferensial ditambah sama ini gitu. Ya, berarti waktu NCI pun nih saldo bagian laba yang untuk NCI 38750 berarti dia penurunan laba sama laba bersih nih, 2 biji ini nih. Ya, nilainya masuk ke dalam 38750. Didebitkan, dua-duanya didebitkan nih. Kenapa didebit? Ini udah Ibu jelaskan sebelumnya. Ya, jadi bagian laba ini debit ya, sementara ini kan kredit normalnya. Jadi kalau dia didebit, berarti dia minus gitu. Jadi 755 ini 565 nih kurang 36, kurang 1 miliar, kurang 270, kurang 50, saldonya 755, dikurang 38750 karena ini debit. Ya, 38750, jadi saldonya sekarang adalah 716.250 ini ditambah. Ini sama dengan saldonya si parent. 716 sama dengan saldonya parent. Nah, ada pertanyaan? Lanjut ya, nggak ada pertanyaan. Next, laporan perubahan saldo laba ini masih sama, nggak ada perubahan. Di sini nggak ada perubahan pencatatan. Saldo awal tambah laba bersih, labanya tinggal turunin 716, 200 turun, ini juga 716 turun gitu. Dikurang dividen ya. Saldo awalnya kita lihat di soalnya. Saldo awalnya kan saldo laba nih. Nah, saldo laba punyanya induk 1,5, 1.500.000 nih. Punyanya anak 400 tuh. Ya. Ini tinggal dipindah ke sini, ditambah laba bersih tadi turun dari atas, dividen. Dividennya kita lihat di sini di soalnya, dividen diumumkan 300 induk, ya, induk punya 300, anak 50.
Nah, ini dividen diumumkan. Dah, berarti saldo akhirnya si induk 1.500.000 tambah 716 labanya kurang 300, jadi saldonya adalah 1916. Anak 400 ditambah laba bersih dia 200 dikurang dividen dia 50. Jadi saldonya adalah 550. Pemegang saham kita bagi dividen 50 ya. Oke, berarti jurnal. Kas pada investasi nilainya adalah 50 juta, yang dibagikan 50 juta ya, tapi punyanya induk hanya 75%, jadi dikalikan 75%. Jadi dia hanya dapat 37.500. Investasinya berkurang karena dividen mengurangi ekuitas, ekuitas berkurang, investasi berkurang gitu. Nah, dapat si NCI. NCI juga sama, ekuitasnya berkurang, saldo NCI juga berkurang karena dividen. Dividennya berarti dia dapat kan 50 juta kali 25% bagian dia. Dia dapat 12.500.000. Ya, berkurang. Kenapa? Karena dividen mengurangi ekuitas, ekuitas berkurang, investasi berkurang, saldo NCI pun berkurang. Dah, baru kita konsol. Saldo awal 400 juta, punyanya anak, hapus semua. 400 juta, jadi yang diakuin konsolidasi hanya yang punyanya si induk 1,5. Labanya turun dari atas 716. Dividennya hapus. Dividen anak itu udah dibagi ya, punyanya induk sama punyanya NCI. Jadi dihapus semua. Jadi yang diakui hanya yang punyanya induk gitu. Dah, tinggal ditambah 15 tambah 716 kurang 300 juta. 1916. Sampai di sini ada pertanyaan? Mana ya? Next. Kita laporan posisi keuangan. Nah, untuk sebelum bikin laporan posisi keuangan, berarti kan ada dua tanggung jawab kan? Hitung nilai investasi akhir berapa, sama buat NCI, saldo NCI-nya. NCI atau di sini kalau bagian bahasa Indonesianya bagian kepentingan non pengendali. Ya, kita hitung berapa bagian kepentingan non pengendalinya sekarang. Sama investasi awalnya dia 1,1125 ya. Ini tadi di awal nih 1125 dikurangin di kredit nih 33750 karena diferensialnya turun tadi, diferensialnya turun 33750 dan dia dapat ya 75% dari diferensial itu ada kontribusinya CI, berarti dia turun juga. Jadi debit ketemu kredit dikurang ya, ini di atas ya. D46 dikurangi D50 nih, E50 ditambah laba bersih, dia dapat dari 200 juta, dia dapat 75%-nya 150 juta, berkurang nih di kredit lagi, berkurang karena dividennya 50 juta, dia dapat 37.500. So, saldo investasi akhirnya adalah 120.750. Masukin di sini investasinya 120.750. Dah, bagian NCI. NCI saldo awalnya tadi 375, di sini ya, di 375. Terus next-nya dia dapat penurunan diferensial. Diferensialnya dia kecipratan juga NCI ini. Karena tadi 300 juta itu ada kontribusi dia 25%-nya. Jadi ketika turun dia dapat penurunannya juga. Turun 11.250. Laba bersih dia dapat juga ya. Dari 200 juta dia dapat 25%-nya 50 juta. Dividen dia dapat juga dividennya 12.500. So, saldo NCI-nya adalah 401.250 di bawah. NCI tadi bagian ekuitas ya. Nah, dia nggak buat induk, dia nggak buat anak, ya. Dia muncul NCI ini hanya pada saat konsolidasi. Jadi untuk masuk ke dalam laporan konsolidasian, maka dimunculkan dulu di jurnalnya ini. Karena dia di ekuitas, ekuitas itu berarti dia taruhnya di kredit. Ya, atau di sini nih saldo awalnya kan kredit ya. Dia kredit turun, kalau turun berarti kan di debit, laba bersih nambah di kredit, dividen berkurang di debit. Ya, jadi saldonya positif. Positif itu saldonya di kredit gitu. Ya, so dia taruh 401-nya ini di kredit gitu.
Dah? Ada pertanyaan sampai di sini? Aman ya? Lanjut ya udah tinggal masukin data-datanya, laporan posisi keuangan. Mana dia? Dari mulai kas dari atas ya, kas, piutang, persediaan tanah, bangunan dikurangin sama akumulasi nih, akumulasinya 7,5 ya, merek dagang sama amortisasi, masukin investasinya, goodwill, tambahin akun goodwillnya jangan lupa, karena tadi diferensialnya ada untuk goodwill, tapi goodwill itu bukan muncul buat induk, bukan muncul buat anak, dia untuk konsolidasi. Ya, jadi di sini blank, kosong dua-duanya. Masukin angka yang buat anaknya. Kasnya anak 600, piutangnya 375, persediaan 400, tanah 500, bangunan 400, akumulasinya 125. Di bagian ekuitasnya juga sama, pindahin utang usaha berapa? Utang usaha 1.200.000, obligasi nih ya. Angkanya masukin. Saldo labanya nih, saldo labanya turun dari atas. Ini punyanya induk turun, punyanya anak 550 turun ke bawah, punyanya konsol juga turunin 1916 turun ke 1916. Dah? Baru deh kita konsol. Nih. Kas dan setara kas mereka nggak ada dua ya, jadi tambahin. Piutang-piutangan juga berdua nggak ada, jadi tinggal tambah 800 tambah 375 1175. Persediaan yang beda 50 juta tadi udah terjual, udah jadi HPP, jadi nggak ada perbedaan ya, tinggal tambah tanah. Nah, tanah ada selisih tadi nih perbedaan. Yang satu bilang 500 juta ya, anaknya bilang 500 juta, konsol maunya 710. Sehingga 500 juta si anak, konsol maunya 710, supaya jadi 710 kan ditambah ya. Cara menambahkan tanah taruh di debit gitu. Bangunan dan peralatan ini bisa langsung 55 juta ya. Kenapa Bu 55 juta di kredit? Berarti kan turun ya, karena tadi ada selisihnya 60. Kredit nih turun. Konsol maunya 240 ya, tapi si anak 300. Jadi ada selisih minus 60. Minus 60 di awal, di akhir udah sisa salah, yang ini. Minus 60 di awal, di akhir tinggal 55 karena turun 5 juta. Ya, saldonya 55 turun. Perbedaan di bangunan dan peralatan. Nih, 55. Tahun berikutnya berarti tinggal 50. Selisihnya di minus ya. Minus berarti di kredit. Kalau selisihnya positif berarti taruhnya di debit gitu. Ya. Oke, nih turun. Dah, jadi 3 miliar tambah 400 kurang 55. Ini kan debit semua, kurang di kredit, jadinya 3345 gitu. Investasi nggak diakuin, konsol nggak terima, 0. Goodwill yang tadinya belum ada nih, muncul goodwillnya 100 juta nih, karena nggak ada penurunan goodwill, goodwillnya 100 juta gitu. Ya, sehingga di sini 100 juta muncul. Ya, jadi dia bukan untuk induk, bukan untuk anak, munculnya hanya di konsol. Cara memunculkannya goodwill itu aset, berarti taruh di debit 100 juta. Di bagian utang-utangan dia nggak ada ya, jadi tinggal tambah 1,2 tambah 300, 1,5 tambah 500. Saham biasa, punyanya anak, hapus semua, konsol nggak terima, didebitkan, berarti yang diakui saham biasa hanya punyanya induk 3 miliar. Saldo laba turun dari atas. NCI bukan buat induk, bukan buat anak, konsolidasi 401. Di kredit, berarti di sini positif. Udah tinggal tambah. Saldo ekuitasnya, punyanya konsol ditambah, aset ditambah, punyanya induk ditambah, anak ditambah, ekuitasnya juga tinggal ditambah. Jadi kalau kita lihat, investasi akhir itu kan 1203, NCI-nya adalah 401. Nih, ini sama dengan saham biasa plus saldo laba plus diferensial ya, sisa diferensial. Oke, kalau di bab 4 ini plus sama sisa diferensial. Saham biasanya 800, ini punyanya anak. Saldo laba akhir, ini kan akhir ya. Saldo laba akhir itu 550 punyanya anak.
saldo sisa diferensial 255. 255 nih, saldonya tinggal 255. Awalnya 300 turun 45, 255. Jadi totalnya adalah 1605. 75%-nya itu punyanya CI, ya, punyanya CI nih. Jadi 1605 dikali 75% nih, itu adalah 1203750 sama dengan nilai investasi. Ya, untuk yang 1605 kali 25%, ini punyanya NCI, ya, ini sama dengan saldonya si NCI 401. Udah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gampang kan? Jadi hanya perbedaannya di situ ya, dengan yang sebelumnya. Nanti dicoba, kan kemarin PR-nya soal 41, soal 42 ya. Soal 42 itu dia yang kepemilikannya sebagian. Nanti kita bahas sekaligus di pekan kedua, minggu depan aja. Jadi kan besok masuk lagi PR-nya. Jadi nggak mungkin kalian kerjakan hari ini kan. Jadi soalnya ini baru akan dibahas di pekan depan ya. Soal 42. Jadi kemarin soal 41 belum dibahas, soal 42 ya. Nanti ada lagi untuk yang bab 5. Nah, kita mau lanjut ke bab 5-nya. Ini nanti PR-nya soal 42. Di sini dia punya saham 75% dengan harga 376.500. NCI-nya nilainya adalah 125.500. Nah, ada alokasinya nih, ada diferensialnya, saham biasa ini nilai ekuitasnya. Nah, nanti ada perbedaan nih. Dia cuman yang beda aja ya nih antara nilai buku sama nilai wajarnya. Ya, jadi ada beda di persediaan. Jadi diferensialnya teralokasikan untuk persediaan, tanah, bangunan, peralatan. Goodwill-nya nggak tahu, cari dulu goodwill-nya. Apakah ada goodwill atau enggak. Diferensialnya dihitung dulu ada berapa. Tapi kalau di bawah ini ada kata-kata nilai goodwill mengalami penurunan, berarti nanti ada alokasi untuk goodwill-nya. Saya, ada pertanyaan? Untuk bab 4, sebelum, kita kan jam 12 ya selesainya, sebelum kita masuk ke bab 5.